Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem pangan dibacakan oleh Insinyur Manuara Siahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forkopimda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan jurnalis yang baru saja merayakan Hari Pers Nasional. Segala puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan kasih karunia-Nya bagi kita yang sudah kita nikmati selama ini. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rizki dan hikmat lainnya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam rangka menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan. Sebelum kami sampaikan pemandangan umum fraksi ini, kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang insya Allah akan jatuh di bulan ini. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini akan lebih menguatkan tali persaudaraan di antara kita sesama anak bangsa dalam menghadapi tantangan kota Jakarta ke depan sebagai kota global. Juga bagi saudara-saudara kita yang akan merayakan Hari Raya Imlek yang akan jatuh pada tanggal 17 Februari 2026, kami doakan semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Di tengah ancaman cuaca ekstrim yang sedang kita alami saat ini, baik itu berupa banjir, rob, angin topan dan badai, kami berharap seluruh kekuatan pemerintahan daerah maupun kelompok masyarakat saling bergotong royong menghadapi situasi yang ada sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas respon cepat dari pemerintah daerah atas penanganan peristiwa-peristiwa kebencanaan selama ini, khususnya dalam penanganan banjir dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Yang terhormat pimpinan, gubernur dan wakil gubernur serta hadirin sekalian. Selanjutnya kami akan sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas menjadi satu kesatuan pandangan umum tentang rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem pangan. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah merealisasikan penyusunan rencana pembahasan rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem pangan yang diawali dengan penyampaian pidato Gubernur dalam rapat paripurna pada tanggal 2 Februari 2026 yang lalu. Masalah pangan adalah masalah hidup matinya suatu bangsa. Demikian pidato Bung Karno dalam peletakan batu pertama
Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kini menjadi Institut Pertanian Bogor pada tahun 1952. Bung Karno menekankan perlunya kemandirian pangan, menolak ketergantungan impor pangan, dan mendorong pemuda untuk berdikari dalam pembangunan pertanian demi kedaulatan bangsa. Maka sejalan dengan ini, fraksi PDI Perjuangan akan sangat serius berjuang untuk mewujudkan kedaulatan pangan, bukan hanya ketersediaan pangan, tetapi juga ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Hal ini juga senafas dengan amanat Rakernas 1 PDI Perjuangan tahun 2026 yang tertuang dalam 21 rekomendasi PDI Perjuangan, yaitu bahwa PDI Perjuangan mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, dan peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi di bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, dan jaminan perlindungan lahan pertanian produktif, serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pemenuhan kebutuhan gizi rakyat. Bahwa orientasi pembangunan ketahanan pangan di Jakarta perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pangan yang baik dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Jakarta, dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyediaan pangan, meningkatkan akses pangan bagi kelompok rentan yang rawan pangan dan gizi, para fakir miskin dan anak terlantar, termasuk meningkatkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi di bidang pangan, hingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum perihal rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang penyelenggaraan sistem pangan secara ringkas dan jelas. 1. Sistem pangan haruslah merupakan konsep holistik yang menggambarkan semua elemen pemangku kegiatan pangan. Sistem ini mencakup seluruh jajaran pelaku kegiatan pangan yang saling berkaitan, mulai dari aspek produksi, pengumpulan pangan, pengolahan pangan, distribusi pangan, konsumsi, dan pengelolaan limbah pangan yang berasal dari pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan ekologis secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya intervensi secara langsung oleh negara, bukan dibiarkan saja dengan mengikuti mekanisme pasar. Karena pemenuhan pangan adalah prasyarat dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebagai wujud tanggung jawab utama negara kepada warga negaranya. Bahkan pada masa yang akan datang diperkirakan bahwa pertarungan politik global secara geopolitik pada ujungnya adalah pertarungan politik pangan dan politik energi. Yang kedua, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa kebutuhan menyusun payung hukum tentang penyelenggaraan sistem pangan di Jakarta yang paling utama adalah komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang agraris di Jakarta untuk membangun dan meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan dengan faktor pembatas bahwa ada keterbatasan tata ruang dan potensi wilayah di DKI Jakarta. Untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan ini, maka perlu melibatkan lintas instansi SKPD dan lintas BUMD pangan secara terpadu. Bahkan dapat juga membangun kerjasama lintas wilayah dan lintas daerah.
Tiga, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif yang merancang penyelenggaraan sistem pangan ini dengan memperkuat kerjasama pasokan pangan dengan daerah-daerah produsen pangan, dengan tetap memberdayakan dan memperkuat potensi produsen lokal, yaitu dengan cara mencari sumber produksi baru dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah yang menjadi produsen pangan. Jika memungkinkan, fraksi PDI Perjuangan menyarankan untuk pemerintah daerah dapat menginvestasikan anggaran dalam bentuk kontrak farming untuk menjaga keberlanjutan pasokan pangan, stabilitas harga, dan kualitas pangan yang kita butuhkan di Jakarta. 4. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada akhirnya juga mempengaruhi akses pangan pada kelompok pendapatan yang berbeda. Oleh karenanya, peningkatan akses rumah tangga berpenghasilan rendah terhadap ketersediaan pangan menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, sangatlah tepat bila DKI Jakarta mengembangkan program subsidi bantuan pangan bagi kelompok masyarakat rentan yang berpenghasilan rendah. Penguatan pendataan kelompok rentan pangan ini menjadi jembatan untuk distribusi alokasi subsidi pangan secara tepat sasaran sebagai bukti keberpihakan Pemprov DKI kepada wong cilik. Yang terakhir, fraksi PD Perjuangan berharap adanya pengembangan sistem digital monitoring stok dalam pengendalian kebutuhan pangan dan pengendalian harga pangan di Jakarta. Dengan demikian, spekulasi dan penimbunan stok pangan dapat dideteksi secara dini. Pemprov DKI Jakarta harus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku usaha pangan yang diduga melakukan penimbunan stok pangan, menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan, serta membuka saluran pengaduan publik untuk transparansi hingga memperbanyak operasi pasar murah dan memperbanyak program beras harga medium sehingga dapat menjangkau warga Jakarta secara merata, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim kering berkelanjutan. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi telah kami sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat ini. Kami berharap bahwa masukan yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Kami juga mengingatkan kepada semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya subsidi pangan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat dan keadilan yang nyata bagi seluruh warga masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Atas perhatian pimpinan rapat, gubernur dan wakil gubernur, serta hadirin peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dapat terus bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan 1-2 bait pantun sebagai penghormatan kepada hadirin yang hadir semuanya. Siapa bilang Bapak dari Blitar? Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Benar enggak ya banyak makanan? Biduk berlayar membelah samudra, anak nelayan menangkap ikan.
jika Jakarta mau maju kotanya, ketahanan pangan wajib diciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Jakarta 9 Februari 2026. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Pantas Nainggolan SHMM ditandatangani. Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEM MM ditandatangani. Merdeka! Luar biasa.